واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اللهم ارحمنا بالقرآن قالوا طائركم معكم. Para Rasul memberitahukan kepada mereka penduduk Antioquia bahwa kemalangan, kesialan itu karena ulah kalian sendiri. Ain dzukirtum, apakah karena kalian diberi peringatan? Bukan. Bal antum qaumun musrifun, tapi karena kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Uja min aqsal madinati rajulu yas'a, dan dalam debat itu, percekcokan itu tiba-tiba datang dari ujung kota seorang pria yang berlari-lari, namanya Habib An-Najjar. Nanti ayah bunda cari ya. Jadi Habib An-Najjar. Orang itu mengatakan, Habib An-Najjar mengatakan, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ayat 21 sebenarnya temannya nih, tapi besok aja dah. Ikuti orang-orang yang tidak meminta kepada kalian upah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masyarakat yang tidak mengenal Allah gampang sekali terjadi at-tatayyur. Nanti ayah bunda cari at-tatayyur atau tiarah. At-tatayyur atau tiarah. Kalau kita mah namanya ini tahayul, urufat. Tatayyur itu adalah kebiasaannya orang-orang dulu. Kalau mereka mau safar, mereka lempar, mereka lepaskan burung ta'irah. Kalau mereka melepaskan burung-burungnya perginya ke kanan, itu tandanya mereka beruntung. Dagangnya ntar bakal untung. Kalau dilepasin burungnya, burungnya pergi ke kiri, tandanya dia bakal buntu, bakal boncos kata orang-orang sekarang. Nah ini tatayur. Nggak berasa kata Rasulullah, at-tiyarah syirk, at-tiyarah syirk, at-tiyarah syirk. Diulang-ulang sama Rasulullah. At-tiyarah itu syirik. Jadi percaya yang kayak begituan syirik. At-tiyarah syirik 3 kali. Diulang sama Rasulullah. Sama dulu juga waktu kecil, saya suka diklonin sama nenek itu. Teke kaya, teke miskin, teke kaya, teke miskin. Begitu itu berhenti di miskin, lah berhenti itu toke.
Jadi itu, ayo bunda hati-hati tuh ya. Hal yang remeh tapi nanti masuk tuh ke dalam dalam benak kita semuanya, dalam dalam mindset kita. Nyapu yang bersih neng, ntar suaminya brewok katanya. Tuh banyak tuh. Kalau di Sunda namanya apa tuh Bunda Eli? Pamali apa apa namanya. Nah, jadi hal yang remeh tapi gawat itu syirik. Atiaroh syirik. Atiaroh syirik. Jadi qalu ta'irukum ma'akum a'indukirtum. Nah, tugasnya para rasul, tugasnya para nabi, para dai, para alim, muslim, muslimah semuanya. Tugasnya membenerin ini. Nggak ada. Termasuk juga ada hari sial. Nah, hari sial mulai belajar, hari sial mulai dagang, hari sial nikah. Awas tuh. Jadi, ini kenapa nih? Akad nikah hari Senin. Kan susah nih kita yang kerja. Udah hitungannya, usbob kata. Hitungan siapa? Gitu. Jadi sampai sekarang tuh. Nanti yang pura-pura alim juga kalau kita tanya, gimana cara ngitungnya? Nggak bisa jelasin juga. Dia pura-pura alim itu. Ada hitungannya katanya. Jadi jangan hari ini aja. Karena ini hari sial. Dan lebih gawatnya lagi, ada tuh namanya bulan mulia. Bulan yang disebut bulan haram sama Allah Subhanahu wa taala namanya Zulqa'dah. Disebut bulan apit gitu. Bulan apit. Kalau jangan nikah di bulan apit. Nah itu padahal itu bulan-bulan mulia. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Nanti ayah bunda belajar tuh ya. Cari 4 bulan yang mulia itu. 4 bulan, 3 bulan, 3 bulan berturut-turut. 1 bulan terpisah. Yang 1 bulan terpisah itu adalah Rajab. APR buat ayah bunda. Di Indonesia, itu bulan disebut bulan apit. Jangan nikah di bulan itu. Kenapa? Karena yang kondangan sedikit katanya. Jadi, nah itu yang tatoyur. Jadi itu udah masuk tuh di benak. Dan lucunya lagi, ratusan tahun. Ratusan tahun. Jadi, kalau ditanya, dari siapa? Dari orang tua. Orang tuanya ditanya dari siapa? Dari orang tuanya. Orang tuanya, orang tuanya gitu. Qalu ta'irukum ma'akum. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kesialan kalian, kemalangan kalian itu karena ulah kalian sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, nari cari firman Allah, ma asabakum min musibatin fabimat kasabat aydikum wa yafu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian itu hanya karena ulah tangan kalian sendiri. Wa yafu an katsir, dan Allah sudah mengampuni banyak sekali ulah kalian. Jadi musibah itu karena ulah kalian sendiri. Itu yang disebut ta'irukum ma'akum. Jadi kemalangan kalian, kesialan kalian karena ulah kalian sendiri. Aindukirtum, apakah karena kalian diberi peringatan? Dan ini pengalaman Usbab dalam dakwah, banyak sekali orang-orang tuh yang setelah ikut ngaji kemudian milih resign. Banyak tuh yang ikut ngaji kemudian milih resign. Sama seperti orang yang dulunya non-muslim masuk Islam. Maka ada istilah mu'alaf, ayah bunda. Tahu nggak mu'alaf? Mu'alaf itu artinya yang ditaklukkan. Dan mu'alaf itu berhak menerima zakat. Tahu kenapa? Karena ini detoksifikasi kalau saya lihat. Jadi begitu mereka menyatakan iman, tiba-tiba nanti di-cut tuh segala-gala. Rezekinya, usahanya, segala macam. Nah, karena itu supaya mereka kuat imannya, bantuin. Dibantu. Dan banyak juga orang-orang yang bukan mu'alaf, muslim, muslimah, dulunya begaju, tukang maksiat,
Saat lagi maksiat rezekinya lancar, prestasinya bagus. Tapi begitu taubat, ayah bunda, nah itu tiba-tiba rezekinya drop. Dan kata orang-orang sekelilingnya, mending orang sekelilingnya, keluarganya lagi ngomong. Lu sih ngikut ustadz siapa sih lu? Gitu. Sering tuh begitu ya bunda. Dan ini detoksifikasi. Sama seperti orang yang suka mengkonsumsi makanan-makanan aneh, junk food. Tanya deh. Nggak usah ngomong yang narkoba. Orang biasa konsumsi makanan aneh, begitu suruh makan makanan sehat. Wah, itu ada sakaunya juga, ada kelingan juga. Nanti Bunda Dolaris tuh sama Ayah Sohadi yang suka olahraga bisa cerita. Jadi pindah dari sebuah kebiasaan ke kebiasaan yang baru tuh nggak gampang. Dan sama juga begitu. Dulu sahabat saya kerjanya nyari nafkahnya kotor, jorok. Begitu dia taubat, mulai ngaji. Eh, dia tinggalin yang begitu-gituan. Istrinya kaget, terus ngadu ke orang tuanya, ke mertuanya. Mertuanya stroke. Nanti anak cucu saya makan apa? Sampai stroke karena ngebayangin itu. Itu yang disebut mungkin qalu ta'irukum ma'akum. Kenapa begitu datang para rasul ini? Nasib kami sial banget. Jadi ayah bunda, dari jalan setan pindah ke jalan Allah itu nggak mudah. Dan merasa banyak kehilangan. Karena itu banyak orang yang bertahan di jalan-jalan setan sampai wafat. Nauzubillah. Mereka masih senang nafkah yang haram. Mereka pilih ikutan kelompok sana. Jadi kenapa? Karena berkecukupan, nikmat. Sementara kalau di jalannya Allah biasanya ujiannya banyak. Tapi mudah-mudahan ayah bunda ini sudah lulus dari ujian-ujian sortiran Allah ini dan kemudian jadi naik kelas terus. Doain saya juga ya. Bal antum kaum musrifun. Bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Dan nah ini biasa melampaui batas dan ikut aturan Allah nggak bisa. Susah. Nah, poin pertama, merasa sial, tatoyur atau tiar. Poin kedua, uja'a min afsal madinati rajul yasa. Qala ya qawmi ittabi'ul mursalin. Dalam dakwah itu pertolongan Allah bisa jadi dari jalan yang tidak pernah kita duga. Usahanya ke sini, ntar dari sana hasil. Atau usahanya satu, nanti hasilnya bisa ribuan. Dan kemarin kita sudah bahas tentang Rasul dengan seorang sahabat namanya Zaid bin Harithah. Kemarin saya salah sebut. Sahabat Jabir saya sebut. Rupanya Zaid bin Harithah. Anak angkatnya Rasulullah. Pergi ke Taif. Dan ayah bunda sudah dengar kemarin bagaimana Rasul sampai sakit. Rasul sampai ditimpuki, dicaci, dihina, diusir. Tapi begitu ditawarin sama malaikat, apakah kami timpakan gunung? Jawaban Rasul boleh jadi nanti dari keturunan mereka ada yang beriman. Bro. Upayanya ke Taif, nanti nggak dapat yang ini, dapat generasi-generasi berikutnya. Nah ini juga sama. Satu negeri dicari-cari siapa yang mau beriman, nggak ada. Oh rupanya begitu cekcok, mereka debat segala macam. Nah ini wajah min asal Madinah itu rajulu yas'a. Maka ada seorang yang Allah gerakkan hidayah masuk ke hatinya. Pria ini namanya Habib An-Najjar. Dia lari. Dan ayah bunda, kalau ngerasakan iman tuh, nah itu nggak ada letihnya, nggak ada lelahnya. Sama seperti Bunda Hajar. Sofa, Marwa, Sofa, Marwa, Sofa, Marwa 7 kali.
Dan kalau kita melakukan sa'i, ayah bunda, sekarang mah enak ber-AC. Sekarang mah enak, bukitnya udah dipapras. Dulu tuh, wah itu bener-bener naik. Dan itu yang disebut sa'i. Sa'i itu apa? Lari kecil, bergegas. Wajah amin asal Madinah rajulu yas'a. Dan kalau ada hidayah, jangan ditunda. Kalau sudah masuk ke hati, jangan diabaikan. Karena begitu kita abaikan, kita tutup diri, boleh jadi Allah tutup selama-lamanya. Maka bergegas, bergegas. Wajah min asal Madinati rajul yas'a. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Biasanya orang yang sudah merasakan nikmatnya iman itu, dia bakal kasih tahu tuh keluarganya, dia bakal kasih tahu sahabatnya, dia kasih tahu tetangganya, dia kasih tahu tuh semua orang-orang yang dia cintai. Ikutin, ini jalan yang paling indah. Dan semalam saya baru dengar tuh, dan udah berapa kali saya ikutin. Ada seorang di Indonesia ini ada namanya Koh Don Tan. Dia ini sekarang terkenal dengan seorang debat kristologi. Beliau ini dari keluarga Kristen, Konghucu, semua agama dipelajarin. Tapi Masya Allah, kitab-kitab dia pelajarin semuanya. Sekarang dia kuasai itu, Masya Allah. Yang paling benar tuh agama Islam. Dan dia sampaikan ke banyak orang sejenisnya tuh, ke keluarganya, orang-orang yang mau pengen tahu tentang Islam. Dia ceritain. Ayah pun nanti dicari ya, Koh Don Ditan. Barangkali sudah saya nonton juga. Dan saya dengerin tuh beliau bagaimana awalnya. Awalnya adalah benci Islam. Karena kitab suci saya kok dibedah-bedah sama Syekh Ahmad Didat, sama Zakir Naik. Tapi begitu saya simak, saya dengerin, saya buka apa yang mereka hafal dari kitab suci saya bilang keren banget nih orang-orang ini. Dan begitu saya periksa logika-logikanya, benar. Dan tapi begitu kitab suci saya dibedah-bedah, saya nggak mau langsung masuk Islam. Saya cari agama lain. Konghucu lah, Buddha lah, segala macam. Semuanya. Kitab sucinya saya periksa-periksa. Tapi Masya Allah. Rupanya yang paling benar yang disebut kitab suci adalah Al-Quran. Makanya ya bunda, nikmat nih. Kita nggak usah pakai muter-muter. Kita ini udah tinggal lari aja udah. Wajah min aqsal Madinah. Tinggal lari. Tinggal gaspol. Nah, nanti ya ayah bunda cari itu. Oh, Donditan. Dan Masya Allah. Dia tuh bilang, ya qaumit tabi'ul mursalin. Sama dengan Habib An-Najjar. Wahai kaumku, ikutin nih para rasul ini. Ikutin. Jadi kalau ada kebenaran, ayah bunda, jangan ditutup. Jangan nyalain Allah. Karena kita sendiri yang nutup. Dan itu nanti bakal relate tuh ke ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Wasawa'un alaihim andartahum undirhum la yu'minun. Ayat 8, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Terus itu. Jadi rupanya kitanya nih manusia yang suka nutup dan nggak perlu tuh nyala-nyalain Allah karena hidayah itu datang, datang, datang. Apakah boleh jadi satu kalimat yang membuat orang jadi berubah atau satu akhlak yang dipertontonkan akan membuat orang-orang masuk Islam. Jadi hidayah itu di mana-mana. Allah paparkan, tinggal kita mau terimanya atau enggak. Demikian ayah bunda, 2 poin pagi ini. Yang pertama adalah tentang tatoyur dan tiaroh. Yang kedua, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dakwah tuh nanti bakal Allah kasih hasilnya. Boleh jadi hasil yang terlihat,
Boleh jadi hasil yang tidak terlihat. Nanti bakal Allah hadirkan. Jazakumullah. Ayo bunda, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi